Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan analisis untuk membuat teks laporan hasil observasi. Baik teman-teman, untuk kompetensi dasarnya yang pertama yaitu kita mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Kemudian yang kedua yaitu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Ya, untuk selanjutnya mengenai instrumen penilaian. Yang dinilai yang pertama yaitu di sini pernyataan umum. Kemudian yang kedua deskripsi berbagian. Yang ketiga deskripsi manfaat dan yang terakhir penampilan kalian semua. Ya, teman-teman silakan disimak video ludruk pada aplikasi e-book reader Anda masing-masing. Gimana teman-teman? Sudah semuanya? Sudah. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan, fungsi, ciri-ciri, struktur, dan langkah-langkah teks observasi. Untuk tujuannya di sini kalian semua sudah membaca tadi malam. Tujuannya apa saja? Sudah. Coba disebutkan semuanya. Memahami dan mengatasi suatu masalah, mengetahui perkembangan suatu masalah, melakukan pengawasan, dan data historis. Ya, betul. Yang pertama yaitu memahami dan mengatasi suatu permasalahan. Jadi di sini teks laporan hasil observasi digunakan untuk memahami dan mengatasi suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, teks laporan hasil observasi digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu masalah atau permasalahan. Yang ketiga yaitu melakukan pengawasan kepada suatu objek atau permasalahan dan kegiatan lain-lain sebagai berikut, seperti pada contoh epoch tersebut. Kemudian yang terakhir sebagai data historis. Kemudian untuk fungsinya di sini yaitu dokumentasi. Kita bisa mendokumentasikan objek, kegiatan, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ciri-ciri, Rizka coba disebutkan ciri-cirinya apa? Jadi ciri-cirinya yaitu yang pertama mempunyai kesimpulan atau penutup, yang kedua lengkap, ketiga sesuai fakta dan data, yang keempat objektif, tidak ada opini di dalamnya, dan yang kelima kekinian, terbaru dan universal. Benar sekali jawaban dari Mbak Rizka. Yang pertama, di dalam sebuah teks laporan hasil observasi harus mempunyai kesimpulan atau penutup. Kemudian yang kedua lengkap. Yang ketiga sesuai dengan data dan fakta. Yang keempat berkesinambungan dengan nomor 3 yaitu bersifat objektif. Harus sesuai data dan fakta. Yang kelima yaitu kekinian, universal atau terkini. Untuk selanjutnya struktur. Di sini struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama pernyataan umum atau definisi. Yang kedua deskripsi perbagian. Yang ketiga deskripsi manfaat. Dari file EPUB tersebut coba kalian sebutkan pernyataan umumnya. Mbak Risa, coba sebutkan pernyataan umum. Definisi dari pernyataan umum sendiri itu bagian awal pada struktur teks laporan hasil observasi. Biasanya definisi itu memuat keterangan umum dan berbagai informasi tambahan mengenai subjek yang telah diobservasi. Kesinambungannya dari ludruk yang ada pada EPUB itu, ludruk itu merupakan seni pertunjukan teater tradisional Jawa yang lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bersumber dari apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Seperti itu, Pak. Untuk pernyataan umum yang pertama tadi yaitu ludruk merupakan seni atau pertunjukan tradisional yang berasal dari masyarakat, ya, dapat disimpulkan seperti itu. Kemudian untuk deskripsi perbagian dicoba disebutkan Mbak Fenty. Ya, deskripsi perbagian, definisi dari deskripsi perbagian itu ialah bagian yang menjelaskan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya atau perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Dalam deskripsi perbagian itu ada
bagian orientasi, kemudian ada konflik, bagian klimaks, dan bagian reorientasi. Dari EPUB ludruk tersebut, bagian orientasinya yakni ludruk merupakan seni pertunjukan teater tradisional Jawa yang bersumber dari apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Kemudian pada bagian konfliknya, kurang minatnya kesenian ludruk pada generasi muda yang saat ini lebih tertarik dengan budaya luar. Kemudian pada bagian klimaks, tidak banyak generasi muda yang mau menjadi pemain ludruk. Salah satunya karena faktor ludruk yang terkesan desok atau ketinggalan zaman. Dalam era ini, kesenian ludruk lebih dominan diminati oleh kalangan orang tua. Pada bagian yang terakhir, yakni bagian reorientasi, berdasarkan pada konflik, maka kesenian ludruk disajikan dalam bentuk file dan dimuat dalam EPUB sehingga generasi muda dapat dengan mudah untuk mengaksesnya. Seperti itu, Pak. Ya teman-teman, jadi untuk orientasi, ludruk merupakan seni pertunjukan tradisional yang berasal dari masyarakat. Kemudian untuk konfliknya, yaitu kurang minatnya generasi muda kepada kesenian ludruk dan lebih tertarik kepada budaya luar. Untuk klimaksnya, generasi muda tidak mau menjadi penerus kesenian tradisional ini karena kesenian ini terkesan desok atau lebih tepat hanya diminati oleh kaula tua. Kemudian untuk reorientasinya, kesenian ludruk tersebut sengaja dimuat dalam EPUB gunanya untuk mempermudah generasi muda dalam pengaksesan kesenian ludruk tersebut. Deskripsi manfaat, apa sih manfaat dari ludruk yang disajikan dalam EPUB tersebut? Coba disebutkan, Mbak Putri, silakan. Jadi, deskripsi manfaat sendiri merupakan bagian yang berisi penjelasan mengenai manfaat-manfaat dari objek yang diamati dalam observasi. Untuk deskripsi manfaat pada video ludruk dalam file EPUB, ditemukan beberapa manfaat, yakni yang pertama adalah menumbuhkan regenerasi kesenian ludruk yang saat ini sedang dalam masa kepunahan. Yang kedua adalah menambah kosakata bagi yang menonton. Yang ketiga adalah menimbulkan cinta terhadap budaya. Yang keempat sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Dan yang kelima adalah memperjuangkan kelestarian kesenian budaya ludruk, terutama pada generasi muda yang saat ini lebih tertarik dengan budaya dari luar. Tepat sekali jawaban dari Mbak Putri ya. Untuk deskripsi manfaat, kenapa sih ludruk ini dimuat dalam file EPUB? Yang pertama yaitu sebagai regenerasi kesenian. Yang kedua sebagai penambah kosakata kita. Yang ketiga menumbuhkan cinta kepada kesenian ludruk. Yang ketiga media pendidikan. Dan yang terakhir untuk pelestarian kesenian ludruk itu sendiri. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai langkah-langkah teks laporan hasil observasi. Untuk langkah-langkah yang belakang tadi sudah ya. Ganti yang depan. Mbak Amel, coba disebutkan langkah-langkah. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu memahami ciri-ciri dan fungsi strukturnya. Yang kedua, struktur laporan hasil observasi dibagi menjadi tiga, yaitu pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi perbandingan atau deskripsi manfaat. Yang terakhir atau mengidentifikasi laporan hasil observasi akan mendapat wawasan dan pengetahuan yang diberikan dalam hasil observasi itu sendiri. Tepat. Tadi malam belajar semua ini ya sepertinya. Iya, Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu memahami aspek-aspek dasar teks laporan hasil observasi tersebut. Yang pertama, deskripsi. Yang kedua, deskripsi perbagian. Yang kedua, deskripsi manfaat. Ya. Maaf, yang pertama tadi definisi maksudnya. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan sebelum kita ke penugasan pada hari ini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Nisa. Apakah pada teks hasil laporan observasi itu harus menggunakan istilah ilmiah? Teks laporan hasil observasi menyajikan informasi kepada para pembaca dan pendengarnya dalam bentuk hasil pengamatan atau observasi dalam bentuk laporan, maka harus menggunakan istilah ilmiah. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pembaca bahwa tulisan tersebut dibuat dengan menyertakan ilmu pengetahuan. Bisa diterima Mbak Lisa?
Bisa, Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya siapa? Saya Pak. Ya silakan Mbak Feli. Bagaimana teks laporan hasil observasi itu dapat dikatakan ideal? Teks laporan hasil observasi dikatakan ideal apabila memenuhi ciri-ciri di atas. Setelah diterima Mbak Feli, silakan kalian analisis teks laporan hasil observasi dari EPA Blueprint tersebut. Selanjutnya tiap kelompok maju mempresentasikan hasilnya. Yang pertama dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma dari kelompok 1 akan membacakan laporan hasil observasi Ludruk. Yang pertama, untuk pertanyaan umum. Ludruk merupakan kesenian rakyat tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Yang kedua, deskripsi perbagian. Yang pertama, orientasi. Ludruk adalah sebuah drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang biasanya mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari. Yang kedua, konflik. Generasi muda saat ini telah tertarik dengan budaya dari luar karena akses untuk mencari informasi lebih cepat dibanding zaman dahulu karena perkembangan dan teknologi. Yang ketiga, klimaks. Ludruk saat ini lebih banyak dinikmati hanya untuk kalangan tua. Untuk yang keempat, reorientasi. Video Ludruk kali ini disajikan dalam format dalam EPUB agar dapat dinikmati oleh generasi muda zaman sekarang. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Yang pertama, menumbuhkan regenerasi kesenian Ludruk yang saat ini sedang dalam masa kepunahan. Dua, menambah kosakata untuk yang menontonnya. Yang ketiga, menimbulkan cinta terhadap budaya. Yang keempat, sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Yang kelima, memperjuangkan pelestarian kesenian budaya Ludruk terutama pada generasi muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kelompok 2. Siapa perwakilan kelompok 2? Ya, silakan maju ke depan mempresentasikan Mbak Vista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vista, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil observasi mengenai kesenian Ludruk. Yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum. Ludruk merupakan kesenian yang berasal dari daerah Jawa Timur. Yang kedua, deskripsi perbagian. Yang pertama, orientasi. Ludruk merupakan seni pertunjukan teater tradisional Jawa yang bersumber dari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua, yaitu konflik. Kurang minatnya kesenian Ludruk pada generasi muda yang saat ini lebih tertarik dengan budaya luar. Yang ketiga, klimaks. Tidak banyak generasi muda yang mau menjadi pemain Ludruk karena terkesan deso dan diminati oleh kaulan tua saja. Yang terakhir, reorientasi. Berdasarkan pada konflik, maka kesenian Ludruk disajikan dalam bentuk file dan dimuat dalam EPUB sehingga dapat dengan mudah mengaksesnya. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Seni pertunjukan Ludruk adalah untuk hiburan atau pameran, sebagai media pendidikan, menambah kosakata dan menumbuhkan regenerasi pertunjukan yang hampir punah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali kedua kelompok tadi ya teman-teman. Baik. Kemudian untuk orientasi tersebut sama dengan yang saya sebutkan tadi, sama dengan definisi ya. Kemudian konfliknya yaitu kurang minatnya generasi muda terhadap kesenian Ludruk dan lebih tertarik dengan budaya luar. Kemudian klimaksnya, tidak banyak generasi muda yang tertarik menjadi pemain Ludruk karena terkesan deso atau hanya untuk khalayak tua. Kemudian yang terakhir, reorientasinya. Berdasarkan pada media EPUB tersebut, Ludruk sengaja dimuat dalam EPUB guna generasi muda dapat dengan mudah mengaksesnya. Untuk selanjutnya teman-teman mengenai deskripsi manfaat, yang pertama tadi seperti disebutkan Mbak Putri ya tadi. Ya, deskripsi manfaat yang pertama untuk regenerasi kesenian. Yang kedua sebagai penambah kosakata kita. Yang ketiga menumbuhkan cinta kepada kesenian Ludruk. Yang keempat sebagai media pendidikan atau media pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir untuk pelestarian kesenian Ludruk. Ya, terima kasih teman-teman. Ada yang perlu ditanyakan lagi pada pertemuan hari ini? Tidak. Terima kasih sebelumnya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. 2 hari lagi ya? Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam